Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial generatif dan implementasi, coding dan KA atau kecerdasan artifisial. Nah, capaian pembelajaran kita ini pada fase D, kelas 7, yaitu peserta didik mampu mendefinisikan konsep kecerdasan artifisial generatif dan menjelaskan kualitas data dalam KA, menerapkan KA generatif pada kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mendefinisikan konsep KA generatif. Indikator pembelajarannya, peserta didik mampu mendefinisikan konsep KA generatif. Nah, ini adalah pembahasan atau submateri yang akan kita pelajari pada hari ini ya anak-anak. Di mana submateri pembelajaran kita itu adalah ruang lingkup dan definisi teknologi kecerdasan artifisial. Nah, sebagai pengingat, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, mengenali pola, dan membuat keputusan. Definisi sederhana kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin berpikir dan bertindak layaknya manusia. Selanjutnya, kecerdasan artifisial generatif adalah salah satu cabang AI atau artificial intelligence yang berfokus pada pembuatan generasi konten baru berdasarkan data yang dapat dipelajari sebelumnya. Konten yang dihasilkan bisa berupa teks, gambar, suara, video, kode pemrograman, dan lainnya. Contoh teknologi AI itu ChatGPT. Ingat kan yang kemarin kita pernah ChatGPT? Ketika kita membuat rancangan, maka kita menggunakan ChatGPT. Di mana ChatGPT ini akan menghasilkan teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Kemarin ada yang mencoba ke depan sudah membuat. Jadi minta buatkan untuk rancangan langkah-langkah pembuatan akun. Jadi nanti ChatGPT-nya akan menampilkan jawaban. Selanjutnya ada DLA, membuat gambar dari deskripsi teks. Nah, terusnya ada deepfake, menghasilkan video realistis dengan wajah atau suara manipulasi. Nah, yang terakhir itu adalah Gitko, Copilot, membantu menulis kode secara otomatis. Ini ruang lingkup teknologi artifisial ya. Yang pertama ada machine learning atau ML, di mana mesin belajar dari data tanpa pemrograman secara eksplisit. Contoh prediksi cuaca. Pernah kalian lihat prediksi cuaca? Nah ya, ada di televisi ya, RCTI atau bagaimana itu kan ada cuaca. Prediksi cuaca di wilayah seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Sabang sampai ke Merauke. Dan selanjutnya ada deep learning, subset dari ML yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk analisis data kompleks. Yang ketiga ada natural language processing, memungkinkan mesin memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Contoh ChatGPT juga translate. Jadi kita bisa mentranslatekan bahasa orang lain. Ketika kita ketemu dengan turis, kita nggak tahu nih bahasa turisnya. Dia ngomongnya bla 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 bla, kita nggak tahu karena kita ada Google Translate-nya. Dari omongan turis tersebut kita bisa translate. Oh, artinya seperti ini, maunya si turis seperti ini. Nah, kita langsung translate dan kita bisa bercakap-cakap dengan turis tersebut. Nah, kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, kita bisa berkomunikasi langsung dengan turis. Yang selanjutnya ada computer vision, mesin mengenali dan menganalisis. Untuk mengetahui pemahaman kita pada hari ini, maka Bapak akan memberikan beberapa
beberapa contoh soal ya. Contoh soal yang pertama itu adalah sebutkan apa yang dimaksud. Silakan dicatat. Sebutkan apa yang dimaksud dengan kecerdasan. Kamu di mana penanya? Kamu mana juga penanya? Enggak ada pena. Pensil? Sebutkan apa yang dimaksud. Oke. Pak, aku pakai pensil, Pak. Ayo cepat. Ini dapat pensilnya. Ayo. Ayo. Sebutkan apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini untuk belajar tentang coding dan KA. Nah, pada pertemuan kedua kita akan belajar coding KA. Namun sebelumnya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik menjelaskan kualitas data dalam KA. Indikator capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja teknologi KA. Nah, di materi kedua kita akan membahas tentang prinsip kerja teknologi kecerdasan artifisial generatif. Nah, ada pertanyaan pemantiknya. Yang pertama itu apa kecerdasan artifisial? Ada yang tahu? Belum? Oke, kalau belum, dapat jelaskan bahwasanya kecerdasan artifisial atau AI itu adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Apa itu kecerdasan artifisial generatif? Ada yang tahu? Oke, kita jelaskan kembali. Kecerdasan artifisial generatif adalah cabang AI yang memungkinkan mesin untuk menghasilkan konten baru seperti teks, artikel puisi, gambar, ilustrasi, desain, wajah buatan, audio musik, suara manusia, video animasi, deepfake, dan kode program. Nah, contohnya itu seperti kita pelajari di pembelajaran yang lalu, ada ChatGPT, ada Dell, Manager, Sora, AI, Deepbook, Copilot. Nah, prinsip kerja teknologi kecerdasan artifisial generatif. Yang pertama itu prinsip kerjanya mencakup 4 tahap utama pelatihan, pemrosesan, generasi, dan evaluasi. Yang pertama itu pelatihan model training phase, yaitu model generatif dalam menggunakan dataset dari jumlah yang sangat besar seperti kumpulan teks, buku, artikel, forum, online, gambar, deskripsi.
di pertemuan ketiga, yaitu tentang kualitas data dalam kecerdasan artifisial, di mana tujuan pembelajaran yaitu peserta didik menjelaskan kualitas data dalam KA, ya. Peserta didik menjelaskan kualitas data dalam KA. Terus ada indikator pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi data, mempengaruhi kualitas data dan dampaknya terhadap hasil KA. Nah, sama ketika kita mencari di Google, ada kan? Misalnya kita mencari lokasi menggunakan Google Maps. Jika datanya tidak sesuai, maka yang dihasilkan akan tidak valid, ya kan? Tidak sesuai. Nah, sama halnya dengan ini. Nah, di sini kita akan belajar lebih mendalam tentang kualitas data dalam kecerdasan artifisial. Nah, pendahuluan dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau KA, data adalah bahan bakar utama. Kualitas sistem AI, terutama AI generatif, sangat tergantung pada kualitas data yang digunakan untuk melatih model. Kualitas data yang buruk sama dengan hasil AI yang keliru atau menyesatkan, ya. Nah, apa itu kualitas data? Kualitas data mengacu pada beberapa baik data yang memenuhi standar yang membutuhkan untuk digunakan dalam proses pelatihan. Dalam pengujian, data berkualitas tinggi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, relevan dengan tujuan. Selanjutnya ada akurat, lengkap dan utuh, konsisten, terstruktur dengan baik, bebas dari bias. Itu ya, itu pertemuan keempat ini kita akan mempelajari tentang implementasi kecerdasan artifisial generatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita menggunakan AI dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Nah, pernah mendengar
dengar berita hoax? Nah, berita hoax itu terkadang terbentuk dari AI juga. Misalnya kemarin ada berita yang lagi mencuat nih, misalnya nenek-nenek dia berjalan di tengah jalan, terus di jalan itu ada air. Nah, terus neneknya masuk ke dalam air, tenggelam, hilang. Nah, itu adalah wujud daripada AI, karena nggak mungkin jalan berlubang sampai orang bisa tenggelam, ya kan? Nah, itu adalah contoh dari AI. Oke. Ada tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana peserta didik menerapkan kecerdasan artifisial generatif pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, indikatornya capaian pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan manfaat kecerdasan artifisial generatif dalam kehidupan sehari-hari. Kalau jadi ngobrol, perhatikan di sini nih, perhatikan sini nih. Ya, perhatikan semuanya di sini nih. Kalian, ya perhatikan di depan. Nah, pembahasannya implementasi kecerdasan artifisial generatif dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut, apa itu kecerdasan artifisial generatif? Kecerdasan generatif. Nah, kecerdasan ini teknologi buatan yang mampu menghasilkan konten baru berdasarkan pola yang dipelajari dari data konten yang bisa berupa teks, gambar, suara, video, pada program, contohnya ChatGPT dan lain-lain ya. Nah, contoh video yang Bapak ceritakan tadi tentang nenek-nenek yang masuk ke dalam lubang, ke dalam jalan yang berlubang. Nah, selanjutnya mengapa? Perhatikan sini. Mengapa penting mempelajari implementasinya? Dengan semakin canggihnya teknologi generatif AI ini hadir dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya dalam industri teknologi, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Implementasi generatif AI dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam kehidupan nyata, yaitu komunikasi dan produktivitas. Chatbot cerdas digunakan dalam layanan pelangganan untuk menjawab pertanyaan secara otomatis. Contoh virtual assistant di e-commerce. Terus penulisan otomatis. AI membantu menulis email, laporan, atau ringkasan dokumen secara cepat. Contoh Gemar Bigo dan ChatGPT. Yang kedua, penerjemah real time. AI menerjemahkan percakapan atau teks langsung, bahkan dengan suara. Contoh Google Translate. Nah, ChatGPT sudah kalian coba kan? Kalian kita membuat langkah-langkah bagaimana membuat akun. Kita perintahkan ChatGPT-nya, maka dia akan mentransfer teks-teksnya, ya, Loren, ya kan? Nah, terus begitu juga Google Translate. Pernah kalian menggunakan Google Translate ketika menggunakan pelajaran bahasa Inggris? Iya. Nah, dengan adanya Google Translate, maka dia bisa mentranslate apa yang kita butuhkan, ya kan? Iya. Bahkan kita juga bisa berkomunikasi langsung dengan
sampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Sasrinata dari kelas 74. Pelajaran hari ini sangat seru. Saya juga bisa mengerti apa itu kecerdasan artifisial. Saya juga mengetahui perbedaan antara berita hoax dan berita nyata. Oke, masih ada lagi? Tidak. Oke, ditutup Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa lagi yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tiara, silakan Tiara. Hari ini saya belajar tentang KA dan coding, di mana saya mengetahui apa itu kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Saya juga mengetahui bahwa AI dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti ChatGPT dan Google Translate. Oke, silakan ditutup Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.